tahun dan bulan sekarang aja. Terus kalau untuk mau input bukti potong PPh 22 atau 23 itu kita klik di submenu bukti potong unifikasi sini, lalu di BPU-nya. BPU ini untuk jangan di PNR ya, karena ini notasi BPU aja. Terus di sini ada tambah untuk menambah bobotnya. Teman-teman ini kan udah dapat jumlahnya, udah dapat jumlahnya tuh. Siap. Udah, kalau nggak salah. Ya boleh buka karena kecil kali ya. Ini di input NPWP kita tahun ini. Terus ini misal aku pakai pusat aja punya. Terus bulannya kita Agustus kali ya, 2025 bulan bendara. Oke, untuk NPWP nya ini berarti lawan transaksi kita. Biasanya dan teman-teman di cabang maupun user juga mungkin harus bikin kertas kerja ya, biar kayak memudahkan kalian gitu, tinggal kelas-kelas. Yang muncul PID di punya ini berarti tinggal ditambah 0 6 kali. Ini untuk jenis pajak penghasilan kita pilih yang PPh 23, lalu kode objek pajak. Nah ini karena masuk dalam jasa hiburan itu masuk ke event organizer, jadi dia kode pajaknya, kode OP-nya 2410433. Lalu diisi tanpa fasilitas. Untuk dasar pengenaan pajaknya kita ambil DPP-nya ini. Oke, terus langsung kita klik hitung untuk menghitung PPh-nya. Tarif 2%, PPh-nya dapat segini. Kita bisa cross check sama catatan kita sendiri 569 890. Oke udah. Terus nomor dokumen referensi ini bisa pakai faktur pajak, bisa pakai kontrak, tapi biasanya memang enaknya pakai invoice saja atau surat tagihan. Dimasukkan nomor tagihannya, terus ini di agak invoice ini 20 Agustus, ini diklik tanggal bukti potongnya. Kalau Agustus berarti kita kliknya yang hari terakhir di Agustus saja. Jadi setelah kita input tanggal bukti potongnya, kita langsung simpan aja. Pakai drive dulu, ini dicentang, atasnya jangan dicentang. Oke, tanda tangannya Bu Fitri, tapi nanti user ID-nya pakai Bu Ani. Oke, terus setelah disimpan dia muncul di non issue ini karena kita kan masih menyimpan, belum mengunggah. Itu caranya mengunggah adalah kita klik terus kita unggah, diklik. Nah ini dipastikan bahwa user ID-nya Bu Ani, diunggah. Nanti teman-teman cabang juga harus cross check ke kontak atau bagaimana setelah di-upload? Karena kalau udah di-upload itu di Partex cabang nggak ada, jadi adanya di Partex pusat yang telah terbit. Tapi kalau belum di-upload itu bisa dilihat di Partex cabang masing-masing. Jadi kalau udah diunggah nih, udah terbit nih, bukti potong udah bisa di-download. Udah nggak ada di cabang di buku cabang masing-masing, nggak ada. Ada langsung di-download semua. Jadi nanti kita cross check dari surat pernyataan tadi. Itu waktu closing surat pernyataan tadi itu banyak lampiran-lampirannya. Salah satunya bukti bahwa kalian sudah input di aplikasi pesiar. Nanti itu bisa ditarik Excelnya.
Kalau di Juklak udah ada, tapi nanti boleh kasih tahu contohnya. Kasih tahu ya. Ya isu aja. Ya, kalau udah di upload dan statusnya udah sampai sukses, nah itu baru bisa nah setelah ditentang, contoh 1 bulan gitu ya. Kalau itu nah ini cara filternya. Kalau aku sih lewat atas ya, lewat samping kanan juga bisa, Iya, dari pencarian juga bisa. Iya. Nah langsung tentang Tentang semua. semua data, lalu kita bisa ekspor Excelnya. SLS boleh, CSV boleh. Ini buat bukti kalau cabang itu udah input. Nah, nanti surat pernyataan closingnya, surat pernyataannya, lampirannya itu ini. Nah ini nanti kita yang cek, nanti Mas Anas seperti yang cek. Jadi cabang-cabang nih, padahal satu cek cabang ini, bukti potong ini udah belum. Memang kalau closing kita tiap bulan. Sebulan berapa bukti potong Reza? Kalau 1000. Kalau cabang paling berapa ya? 300-500 bukti potong. Satu cabang. Nanti kalau ada selisih itu mana yang double? Nah, cari itu yang double. Iya kita sampai malu memang ya namanya juga nggak apa-apa, maksudnya kalau closing kan sampai malu. Dia bisa sampai pagi kok Mas. Kalau yang pusat balik kalau yang pusat kan input sendiri, store sendiri, jadi kan enak dia cross checknya enak gitu. Kalau kita yang cabang nanti ya tanya ini kok double yang benar yang mana, ada 2 tapi PPh-nya beda, nominalnya beda, kita harus konfirmasi, nggak apa-apa. Memang gitu. Ini cara ekspor PDF-nya, jadi cara download bukti potongnya. Nah ini Bentuknya seperti ini contoh aja ya. Tadi enggak, invoice nomor dokumen surat tagihan. Nah ini nomor ini harus ya dicek lagi. Terus ini biasanya ada yang tim ya. Kalau NPWP-nya nggak benar dia kayak munculnya nggak muncul nama perusahaan itu. nanti kalau ada, jadi ini ada perusahaan yang NPWP-nya ini nggak ada di konteks, ke daftar gitu. Jadi nanti kita pakai NPWP sementara. Tahu nggak yang 9990009 ini? Ada yang tahu kan? Nah itu kita pakai itu. Nanti di persiapnya itu ada menunya sebenarnya di bawah itu pakai NPWP sementara. Itu tinggal dicek. Dicoba aku input yang pakai tim ya. So, Biar bisa stream. ini terus sementara. Biar bisa streaming.